Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rini Susilowati dari Universitas Nasional Pasim, Fakultas Ekonomi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penganggaran PT Yupi Bersaudara tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, adapun beberapa poin yang akan dibahas yaitu: yang pertama, anggaran penjualan; yang kedua, anggaran produksi; yang ketiga, anggaran pembelian bahan; yang keempat, anggaran biaya tenaga kerja; kelima, anggaran biaya overhead; 6, anggaran biaya pemasaran; 7, anggaran biaya administrasi dan umum; 8, anggaran rugi laba; ke-9, anggaran kas; dan yang ke-10 yaitu proyeksi neraca. Yang selanjutnya yaitu mengenai PT Yupi Bersaudara. PT Yupi Bersaudara merupakan sebuah perusahaan produsen tas. Produk perusahaan ini adalah tas gendong atau TG, tote bag atau TT, dan tas belanja atau TB. Pada bulan November 2020, Departemen Anggaran perusahaan ini menyajikan data berikut berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2021. Di mana pada slide ini terdapat neraca per Januari tahun 2021 yang berisi kas, piutang usaha perlengkapan kantor, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, aktiva tetap, total aktiva, hutang usaha, hutang bank, modal saham, dan laba ditahan, di mana nominal ini merupakan hasil dari produksi yang telah dilakukan di tahun 2020. Di mana pada tahun 2021, perusahaan merencanakan untuk melakukan penjualan tas gendong sebanyak 8.000 unit, tote bag sebanyak 10.000 unit, dan tas belanja sebanyak 12.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah 170.000 untuk tas gendong, 150.000 untuk tote bag, dan 100.000 untuk tas belanja. Seluruh produk tersebut dipasarkan ke seluruh Pulau Jawa. Diperkirakan sebanyak 30% diserap DKI Jakarta, sebanyak 30% diserap Jawa Barat, sebanyak 20% diserap Jawa Timur, dan 20% lagi diserap oleh Jawa Tengah. Di mana perusahaan PT Yupi Bersaudara ini memiliki 9 orang wiraniaga dengan wilayah-wilayah penjualan yang berbeda-beda, yaitu meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selanjutnya, diperkirakan persediaan tas pada awal tahun 2021 sebanyak 1.500 unit untuk TG, 1.000 unit untuk TT, dan 800 unit untuk TB. Nilai total persediaan barang jadi pada awal tahun 2021 tersebut adalah sebesar 880 juta. Sedangkan persediaan tas pada akhir tahun 2021 yang diinginkan adalah sebanyak 1.000 unit TG, 700 unit TT, dan 500 unit untuk TB. Ketiga produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kain corduroy dan kain furing tebal. Setiap 1 unit TG memerlukan kain corduroy sebanyak 1,5 meter dan kain furing 1,5 meter. Sedangkan untuk 1 unit TT membutuhkan kain corduroy sebanyak 1 meter dan kain furing 1 meter. Dan untuk 1 unit TB membutuhkan 0,5 meter kain corduroy dan 0,5 meter kain furing. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2021, di mana harga beli 1 meter kain corduroy
yaitu Rp17.000 dan harga 1 meter kain furing yaitu Rp7.000. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2021 sebanyak 4.000 meter kain corduroy dan 4.000 meter kain furing. Nilai total persediaan bahan baku pada awal tahun 2021 tersebut adalah 96 juta. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2021 adalah sebanyak 200 meter kain corduroy dan 200 meter kain furing. Untuk membuat suatu buah TG diperlukan 7 jam kerja langsung. Untuk TT diperlukan 5 jam kerja langsung. Dan untuk TB diperlukan 4 jam kerja langsung. Setiap penjahit dibayar Rp3.000 per jam kerja. Yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan yaitu biaya untuk kancing magnet, strap bag, benang dan jarum, mandor dan satpam, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya depresiasi mesin, dan biaya depresiasi bangunan pabrik. Yang selanjutnya yaitu untuk biaya overhead pabrik. Jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu untuk gaji karyawan, kantor pemasaran, gaji dan komisi salesman, biaya iklan, biaya angkut penjualan, biaya listrik air telepon, kantor pemasaran, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, biaya depresiasi gedung pemasaran, gaji karyawan administrasi dan direksi, biaya listrik air telepon kantor administrasi, biaya depresiasi gedung administrasi, biaya depresiasi kendaraan administrasi, biaya bunga, dan biaya pemakaian perlengkapan kantor administrasi. Dari seluruh biaya pemasaran tersebut, sebanyak 88 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Dari total penjualan yang dilakukan perusahaan, diperkirakan sebanyak 75% akan dibayar pada tahun 2020, sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun 2021. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2020, diperkirakan akan dibayar dan dilunasi tahun 2021 sebesar 60%. Sedangkan pembayaran biaya-biaya yang lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi akan dibayar secara tunai. Sedangkan berikut ini merupakan rencana aktivitas investasi dan juga aktivitas keuangan, aktivitas operasi lainnya, di mana terdapat aktivitas penerimaan piutang usaha, pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang bank, penerimaan kredit dari bank, penerbitan obligasi, pembelian mesin, pembangunan bangunan pabrik, penjualan kendaraan, dan pembelian kendaraan. Sedangkan saldo kas pada awal Januari tahun 2021 diperkirakan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan data yang sebelumnya, jika disusun anggaran komprehensif akan terlihat sebagai berikut, yaitu yang pertama anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Di sini terdapat jenis-jenis produk yang dipasarkan yaitu TB, TT, dan TG, di mana didapatkan volume total penjualan dari setiap unit jenis produksi di setiap wilayah, yaitu TB sebanyak 12.000, TT 10.000, dan TG 8.000. Volume total ini dikalikan dengan harga per unit yang telah disampaikan di slide sebelumnya, maka nilai penjualan, jadi volume total ini dikalikan dengan harga per unit,
menghasilkan nilai penjualan dari setiap jenis produk yang dipasarkan. Selanjutnya yaitu anggaran penjualan per wiraniaga. Jadi di sini dibagi volume penjualan per jenis produk dibagi menjadi 9 wiraniaga, di mana volume penjualannya sesuai dengan volume penjualan yang telah dihitung di slide sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu anggaran produksi, di mana dalam anggaran produksi ini terdapat jenis produk yang akan dijual, volume penjualan, dan persediaan, di mana persediaan ini terdapat persediaan akhir tahun 2020 dan persediaan yang diharapkan di akhir tahun 2021. Di mana dalam anggaran produksi ini kita akan mencari volume produksi dengan cara volume penjualan dikurangi dengan persediaan di tahun 2020, lalu ditambah persediaan yang diharapkan di tahun 2021, sehingga mendapatkan volume produksi per jenis produk untuk tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu anggaran kebutuhan bahan. Di sini kita akan mencari total anggaran per unit produksi satu barang, yaitu misalnya tas belanja. Di sini dibutuhkan 0,5 meter kain corduroy yang per meternya yaitu 17.000, sehingga total 0,5 meter kain corduroy ini dianggarkan sebesar 8.500. Selanjutnya, dalam pembuatan tas belanja ini membutuhkan kain furing 0,5 meter, di mana harga per meternya yaitu 7.000. Sehingga total harga kain furing yang dibutuhkan yaitu 3.500. Sehingga untuk pembuatan satu tas belanja total anggarannya yaitu Rp12.000 untuk bahan bakunya. Yang selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan, di mana terdapat dua jenis bahan yang dibutuhkan yaitu kain corduroy dan kain furing dengan kebutuhan produksi 27.000. Selanjutnya persediaan di tahun 2020 yaitu 4.000 dan persediaan yang diharapkan di tahun 2021 yaitu 2.000. Maka untuk mendapatkan berapa unit pembelian bahan yang akan dilakukan yaitu dengan cara kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan di tahun 2020 lalu ditambah dengan persediaan yang diharapkan di tahun 2021. Maka akan mendapatkan berapa unit pembelian bahan yang akan dilakukan, atau akan mendapatkan anggaran pembelian bahan. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai atau total dari anggaran pembelian bahan ini, kita akan mengalihkan unit dari kebutuhan bahan ini dengan harga dari per meter kain yang dibutuhkan, yaitu misalnya untuk kain corduroy jumlah unit yang dibutuhkan yaitu 25.000. Sedangkan harga dari kain corduroy itu adalah 17.000. Maka kita akan mengalihkan 25.000 dengan 17.000. Baru akan didapatkan nilai atau anggaran pembelian bahan untuk kain corduroy. Begitu pula dengan kain furing.
Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya tenaga kerja, di mana anggaran biaya tenaga kerja ini didapat dari total jam kerja dikalikan tarif per jam. Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan total jam kerja ini, kita akan mengalihkan jam kerja per unit dikalikan dengan volume produksi. Dimana misalkan untuk tas belanja, volume produksinya yaitu 11.500, maka 11.500 dikalikan 4, maka akan menghasilkan total jam kerja. Selanjutnya total jam kerja ini akan dikalikan tarif per jam, yaitu 3.000, maka akan menghasilkan anggaran biaya tenaga kerja. Begitu pula dengan tote bag dan juga tas gendong. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead ini meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrik selainnya. Di mana biaya-biaya ini akan dijumlahkan, sehingga akan menghasilkan anggaran biaya overhead. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya operasional, yang meliputi biaya pemasaran dan juga biaya administrasi dan umum. Di mana biaya pemasaran terdiri dari gaji karyawan kantor pemasaran, gaji dan komisi wiraniaga, biaya iklan, biaya angkut penjualan, biaya listrik, air dan telepon, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, biaya depresiasi gedung pemasaran. Sedangkan biaya administrasi dan umum meliputi gaji karyawan administrasi dan direksi, biaya listrik, air dan telepon, biaya bunga, biaya pemakaian perlengkapan kantor, biaya depresiasi gedung administrasi, dan biaya depresiasi kendaraan. Yang selanjutnya yaitu laba usaha yang dianggarkan. Yang pertama yaitu penjualan, di mana penjualan ini dapat dari anggaran penjualan. Selanjutnya persediaan bahan didapat dari persediaan bahan awal di awal tahun 2021. Pembelian bahan didapat dari anggaran pembelian bahan. Untuk bahan siap digunakan didapat dari persediaan bahan ditambah pembelian bahan. Selanjutnya, persediaan bahan akhir tahun 2021 didapat dari harga bahan baku per unit dikalikan persediaan akhir tahun 2021 yang diharapkan. Selanjutnya, biaya bahan. Biaya bahan ini didapatkan dari bahan siap digunakan dikurangi persediaan bahan akhir tahun 2021. Untuk biaya overhead didapat dari anggaran biaya overhead. Biaya tenaga kerja didapat dari anggaran biaya tenaga kerja. Dan yang selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini didapatkan dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang selanjutnya persediaan barang jadi di awal tahun 2021. Ini didapat dari persediaan di awal tahun 2021. Selanjutnya barang jadi siap dijual. Ini didapat dari biaya produksi ditambah persediaan barang jadi di awal tahun 2021. Selanjutnya persediaan barang jadi di akhir tahun 2021 ini didapat dari biaya produksi per unit yang meliputi biaya bahan baku, biaya overhead, biaya tenaga kerja langsung dikalikan persediaan barang yang diinginkan pada akhir tahun 2021. Sehingga di sini kita akan menghasilkan HPP. Yang selanjutnya yaitu laba kotor, di mana penjualan dikurangi HPP maka akan menghasilkan laba kotor. Yang selanjutnya ada biaya pemasaran dan biaya administrasi.
Ini dapat dari biaya operasional. Yang selanjutnya akan didapatkan laba usaha yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp31.650.000. Yang selanjutnya yaitu anggaran kas. Di dalam anggaran kas ini akan terdapat beberapa kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2021 dan akan dipilah-pilah di mana ada penerimaan dan pengeluaran dari aktivitas-aktivitas tersebut, yang diantaranya yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Sehingga akan didapatkan saldo kas yang dianggarkan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.963.800.000. Yang selanjutnya yaitu proyeksi neraca. Proyeksi neraca ini didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di tahun 2021 dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan, di mana kita akan mengetahui hasil akhir dari neraca, piutang, perlengkapan, persediaan bahan, persediaan barang jadi, aktiva tetap, utang usaha, utang bank, obligasi, modal saham, dan juga laba ditahan. Yang selanjutnya akan dijumlah dan selanjutnya akan mendapatkan hasil akhir dari proyeksi neraca, yaitu total aktiva dan total pasiva. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.